Sun SM resmi beroperasi di Indonesia. Perusahaan taksi asal Vietnam ini mencoba peruntungan di negeri kita. Ambisinya besar, yaitu ingin merebut pangsa pasar transportasi yang sudah didominasi oleh Bluebird, Grab, dan juga Gojek. Kekuatan mereka diantaranya adalah positioningnya sebagai layanan transportasi ramah lingkungan. 100% armadanya mobil listrik. Semuanya adalah VinFast, mobil buatan perusahaan yang satu grup dengan Sun SM. Sedangkan untuk menarik konsumen, mereka menggunakan strategi bakar uang. Kelihatannya langkah Sun SM di Indonesia nggak akan mudah deh. Mereka harus menghadapi tantangan adopsi aplikasi di pasar yang sudah jenuh. Mereka juga harus bersaing merebut kepercayaan konsumen. Lalu, kenapa Sun SM memilih berekspansi ke Indonesia? Kemudian, apakah Sun SM akan mampu menggoyang Bluebird, Grab, dan juga Gojek? Ataukah mereka akan mengulang cerita lama dari taksi-taksi lain yang pada akhirnya harus menyerah? Yuk, kita cari tahu. Pada tahun 2017, Pha Nhat Vuong mendirikan VinFast. Dia ingin membangun brand otomotif Vietnam yang bersaing di pasar global. Dalam tempo singkat, VinFast menjadi salah satu produsen kendaraan listrik utama di Vietnam. Konsumen merespon positif salah satu modelnya, yaitu VF e34. Ini menjadi awal keberhasilan VinFast di pasar domestik. Keberhasilan ini membuka jalan untuk mengembangkan ekosistem mobilitas berbasis energi bersih. Bulan Maret 2023, Vuong memperkenalkan Green and Smart Mobility atau GSM. Ini adalah perusahaan penyewaan dan layanan transportasi yang menggunakan VinFast. Modal awalnya 3.000 miliar dong Vietnam dan 95% sahamnya dikuasai sendiri. Bulan April 2023, GSM meluncurkan layanan taksi Sun SM di Hanoi. Langkah ini diarahkan sebagai bagian integral dari transisi menuju transportasi rendah emisi di Vietnam. Dengan cepat dan sistematis, Sun SM berekspansi. Setelah Hanoi, mereka hadir di Ho Chi Minh City. Dalam waktu singkat, Sun SM beroperasi di 54 dari 63 provinsi dan kota di Vietnam. Lalu di bulan Oktober 2023, Sun SM ekspansi ke Vientiane, ibu kota Laos. Inilah langkah awal ekspansi internasionalnya. Pada 18 Desember 2024, Sun SM resmi beroperasi di Jakarta. Jakarta dipilih karena potensi ekonominya besar dan kebutuhan transportasinya tinggi. Global CEO Green and Smart Mobility, Tan Nguyen atau Steve, menargetkan 1.000 unit taksi listrik beroperasi secara bertahap di tahun 2024. Jumlah ini direncanakan akan terus bertambah sampai 10.000 unit pada tahun berikutnya. Gak sampai di situ, Sun SM juga berencana memperluas layanannya ke Bali. Steve berpandangan Indonesia adalah negara dengan potensi ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Pemerintahnya juga mendukung adopsi kendaraan listrik. Sementara itu, infrastruktur pendukungnya terus berkembang. Kombinasi faktor-faktor tersebut menjadikan Indonesia pasar yang ideal bagi Sun SM. Steve juga berharap ekspansinya dapat berkontribusi pada pengurangan emisi karbon di kota-kota besar Indonesia. Selama ini, layanan taksi di Indonesia didominasi Bluebird dan platform ride-hailing seperti Grab dan Gojek. Nah, kehadiran Sun SM akan menambah pilihan bagi para konsumen. Lalu apa sih kelebihan Sun SM? Salah satunya, Sun SM sepenuhnya mengandalkan mobil listrik VinFast VF e34. Sedangkan Bluebird masih bertumpu pada armada konvensional berbahan bakar bensin dan juga gas. Dari belasan ribu unit armadanya, Bluebird baru mengoperasikan 192 unit mobil listrik dan 3.200 unit mobil berbahan bakar gas. Bluebird memang sudah bergerak ke arah armada ramah lingkungan. Hanya saja transisinya masih perlu waktu yang panjang. Di pihak lain ada Grab dan Gojek. Keduanya mengadopsi model kemitraan dengan pengemudi. Kendaraan yang digunakan sebagian besar masih berbahan bakar bensin, walaupun dalam skala kecil mereka sudah meluncurkan program kendaraan listrik. Dari segi armada, Sun SM unggul, sebab semuanya dipasok langsung oleh VinFast. Dengan begitu, Sun SM punya akses langsung terhadap rantai pasokan, perawatan kendaraan, dan juga pengelolaan armada. Sedangkan armada Bluebird dibeli dari berbagai pabrikan otomotif. Bluebird bisa memilih model kendaraannya, meskipun dibutuhkan biaya besar untuk investasi awal dan pemeliharaan jangka panjangnya. Sementara itu, Grab dan Gojek tergantung pada armada milik mitra pengemudi. Dari sisi perawatan aset, ya mereka lebih ringan tentu saja. Tapi mereka tidak memiliki kontrol langsung terhadap kualitas armada, termasuk standar operasionalnya.
Dalam hubungan dengan pengemudi, kebijakan semua operator berbeda. Bagi SunSM, pengemudinya di Indonesia terikat kemitraan. Mereka wajib membayar deposit 1,3 juta rupiah dan biaya awal Rp50.000. SunSM juga menawarkan subsidi 50% untuk biaya mengubah SIM A menjadi SIM A umum. Sedangkan pendapatan pengemudi diperoleh dari bagi hasil 55% dari keuntungan layanan. Ini berbeda dengan Bluebird yang mempertahankan sistem gaji tetap, serta tambahan insentif. Model pengajian membuat Bluebird lebih mudah mengontrol kualitas layanan pengemudi. Stabilitas pemasukan pengemudi, itu juga bisa menambah loyalitas mereka kepada perusahaan. Sedangkan pengemudi Grab dan Gojek sepenuhnya bergantung pada jumlah order dan tarif dinamis. Pendapatannya bisa lebih tinggi di waktu-waktu sibuk dan kemudian menurun di waktu-waktu yang sepi. Tapi model kemitraan seperti ini berisiko tentu saja sebab kualitas layanannya jadi sulit dikontrol. Lalu dalam hal tarif, SunSM menawarkan harga kompetitif. Biaya buka pintu Rp9.600 untuk kilometer pertama dan Rp5.800 untuk kilometer berikutnya. Sedangkan biaya buka pintu Bluebird Rp9.000 untuk armada reguler dan Rp10.000 untuk armada listrik. Biaya per kilometernya bervariasi tergantung jarak tempuhnya. Beda lagi dengan tarif yang ditetapkan oleh Grab dan Gojek. Mereka menerapkan tarif dinamis yang dipengaruhi tingkat permintaan dan penawaran di lokasi serta waktu-waktu tertentu. Saat ini tarif mereka sudah naik karena masa bakar uangnya udah selesai dan tuntutan pengemudi meningkat. Ketiganya juga berbeda pada aspek aplikasi. SunSM menawarkan pemesanan melalui aplikasi atau langsung menghentikan taksi di jalan. Bagi SunSM, tantangannya adalah memperluas adopsi aplikasi. Model serupa diterapkan oleh Bluebird. Mereka menerapkan model pemesanan melalui aplikasi, call center, dan kemitraan dengan platform pihak ketiga seperti Gojek. Kerjasama ini dilakukan karena adopsi aplikasi Bluebird ternyata nggak sebanyak Grab dan Gojek. Sedangkan model pemesanan Grab dan Gojek sepenuhnya bergantung pada aplikasi digital. Di Indonesia, bisnis taksi merupakan ekosistem yang dinamis. Bisnis ini bertransformasi secara signifikan dalam 1 dekade terakhir. Awalnya, pasar ini didominasi pemain konvensional seperti Bluebird. Perusahaan ini dikenal memiliki standar layanan yang konsisten dan juga infrastruktur operasional yang sangat mapan. Nah, hadirnya platform transformasi online seperti Gojek dan Grab langsung mengubah landscape bisnis taksi secara drastis. Model taksi berbasis aplikasi menawarkan kemudahan akses, tarif yang transparan, dan juga fleksibilitas bagi penggunanya. Kelebihan-kelebihan itu membuat Bluebird sempat goyah. Mereka akhirnya dipaksa untuk beradaptasi demi bisa mempertahankan dirinya. Dengan berbagai langkah adaptasi, Bluebird bertahan. Mereka meluncurkan aplikasi sendiri untuk memudahkan pemesanan online. Mereka juga membangun kemitraan strategis dengan Gojek, lalu secara bertahap memperkenalkan armada kendaraan listrik. Bluebird juga mempertahankan keunggulannya, yaitu kualitas layanan dari para pengemudinya. Gak lama kemudian muncul pemain baru seperti Maxim dan InDriver. Mereka hadir dengan strategi yang berbeda. Tarifnya lebih rendah dan menawarkan sistem negosiasi penumpang langsung dengan pengemudinya. Nah, bagi konsumen yang sensitif harga, tawaran seperti itu jadi menarik ya. Tapi perlu diingat, ada harga, ada barang. Keunggulan soal tarif mesti disandingkan dengan kualitas layanan dan standar keselamatan. Jadi, persaingan ketat merupakan keniscayaan, sebab bisnis taksi di Indonesia memang menggiurkan. Statista mencatat bahwa pendapatan bisnis taksi di Indonesia diperkirakan mencapai 5,51 miliar US dollar, setara 83 triliun rupiah pada tahun 2025. Dengan jumlah pengguna yang diproyeksikan naik terus menjadi 40,12 juta orang pada tahun 2029. Angka-angka tersebut mencerminkan besarnya potensi pasar taksi di Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Maka bagi siapapun yang akan masuk ke Indonesia, mereka perlu melakukan berbagai pendekatan, bukan hanya sekedar mengendalikan diferensiasi produknya. Dalam hal ini, SunSM harus memastikan konsistensi layanan. Mereka juga harus membangun kepercayaan pelanggan dan juga mengatasi hambatan operasional. Pelanggan Indonesia bukan hanya sensitif terhadap harga, kepuasan pelayanan yang mereka rasakan juga menjadi referensi yang penting. Pelanggan Indonesia semakin selektif dan kritis. Mereka nggak hanya mencari tarif murah, tapi juga layanan yang andal, aman, dan nyaman. Dengan mengandalkan kualitas pelayanan, mungkin Bluebird akan mampu bertahan. Juga dengan basis pelanggan loyal dan infrastruktur yang telah dibangun selama puluhan tahun. Sementara itu, Grab dan Gojek akan terus beradaptasi dengan teknologi dan integrasi layanan yang semakin lengkap. Sedangkan SunSM berpeluang mengambil ceruk pasar yang lebih spesifik, terutama di segmen pelanggan yang peduli terhadap isu keberlanjutan dan kualitas armada yang lebih modern.
Di Indonesia, SunSM harus mengatasi sejumlah tantangan besar. Di antaranya kesiapan ekosistem kendaraan listrik, sensitivitas harga konsumen, dan juga mengatasi persaingan yang ketat. Masing-masing tantangan tersebut kompleks dan membutuhkan strategi yang matang. Tantangan pertama adalah keterbatasan ekosistem kendaraan listrik. Jumlah stasiun pengisian daya masih sangat terbatas. Hanya terpusat di kota-kota besar seperti di Jakarta dan juga Bali. Sejauh ini, SunSM hanya bisa memanfaatkan 3 depo pengisian daya milik VinFast sendiri dan beberapa pengisian daya listrik umum di Jakarta. Untuk mengatasi masalah ini, VinFast bekerjasama dengan V-Green dan Grup Prime dari Timur Tengah. 3 tahun ke depan, mereka akan membangun 100.000 stasiun pengisian daya. Investasinya 19,32 triliun rupiah. Nah, proyek sebesar itu tentu saja memerlukan waktu, birokrasi yang efisien, dan dukungan konsisten dari pemerintah daerah. Tantangan yang kedua datang dari karakteristik konsumen taksi. Banyak konsumen lebih memprioritaskan tarif murah dibandingkan keunggulan lain seperti kendaraan bebas emisi. Ini akibat melemahnya daya beli, inflasi yang meningkat, dan juga menurunnya kelas menengah. Segmen ini sudah lebih dulu dikuasai oleh Grab dan Gojek, juga Maxim dan InDriver. Mereka memasang tarif dinamis dan fleksibel. Jadi meskipun SunSM bisa menawarkan harga yang kompetitif, mereka harus lebih mampu menarik pelanggan. Khususnya mereka yang sudah terbiasa dengan tarif rendah dan berbagai promo dari pemain-pemain lama. Tantangan yang ketiga adalah persaingan langsung dengan Bluebird, terutama dalam hal layanan dan stabilitas pengemudi. Pengemudi Bluebird adalah karyawan tetap dengan gaji dan insentif yang stabil. Dengan demikian, mereka bisa menghasilkan kualitas layanan yang konsisten dan standar keamanan yang terjaga. Itu sebabnya loyalitas pelanggan Bluebird, terutama di segmen corporate, menjadi kekuatan yang sulit digeser oleh para pendatang baru. Sedangkan SunSM menggunakan skema kemitraan dengan sistem deposit dan bagi hasil. Model ini berisiko menciptakan fluktuasi kualitas layanan, terutama kalau manajemen kemitraan tidak berjalan dengan baik. Sekilas terlihat SunSM dan Bluebird bersaing di jalur yang sama. Mereka sama-sama menawarkan layanan taksi yang bisa dipesan lewat aplikasi maupun langsung di jalan. Tapi sebenarnya misi mereka berbeda. Bluebird fokus pada bisnis transportasi yang mengandalkan konsistensi kualitas layanan. Sedangkan SunSM datang dengan misi besar. Mereka ingin membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Taksi hanya jadi salah satu pintu masuknya. Mereka berusaha membuka kesadaran masyarakat tentang mobil listrik. Dan jangan lupa ya, tentu saja itu bagian dari upaya mereka untuk membuka pasar bagi VinFast di masa depan. Jadi meskipun keduanya kelihatan head to head, sejatinya mereka berbeda arahnya. Strategi awal SunSM masih akrab dengan istilah bakar uang. Mereka berusaha menarik perhatian publik secepat mungkin dengan promosi perjalanan gratis. Ini mengingatkan kita tentang awal kemunculan Grab dan Gojek, ya kan? Nah, oleh karena itu, mungkin Bluebird harus siap-siap nih menghadapi gelombang disrupsi yang sama. Kalau SunSM bisa terus menggempur dengan harga yang murah, bisa jadi Bluebird bakalan kewalahan. Adakah kemungkinan akan terulang perang harga? Mungkin nggak sepenuhnya. Meskipun perlu kita ingat ya, SunSM punya keunggulan. Armadanya diproduksi sendiri oleh VinFast. Artinya, mereka bisa lebih berhemat dari sisi biaya operasional dan juga rantai pasokan. Jadi kalau terjadi perang harga, ini ibarat lomba lari jarak jauh. Nah, SunSM punya sepatu lari yang lebih ringan dan lebih tahan lama. Lalu bagaimana dengan isu lingkungan yang diusung oleh SunSM? Data menunjukkan bahwa kalangan Gen Z dan kaum milenial lebih terbuka terhadap isu lingkungan. Tapi buat kebanyakan orang di Indonesia, harga dan kenyamanan masih jadi faktor utama. Mau mobilnya listrik atau bensin, yang penting selama tarifnya pas di kantong dan sampai di tujuan dengan nyaman, ya udah. Tapi jangan salah ya, ke depan bisa jadi tren akan berubah. Ya kan? Karena semakin lama, kesadaran soal keberlanjutan itu bakal semakin tumbuh di masyarakat. Apalagi kalau didukung regulasi yang serius. Jadi meskipun isu lingkungan sekarang belum jadi kartu as, SunSM setidaknya sudah memegang satu kartu yang bakal berguna di masa depan. Akhirnya kita jadi bertanya, apa sebenarnya yang akan dilakukan oleh SunSM di Indonesia? Kalau mereka hanya fokus pada promo besar dan perang harga, ya ini hanya akan menjadi cerita usang. Berbeda kalau mereka bisa lebih dari sekedar fokus pada layanan transportasi. Misalnya seperti membangun jaringan pengisian daya yang luas, berkolaborasi dengan pemain lokal, dan juga memastikan layanan mereka benar-benar konsisten. Dengan itu semua, maka bisa jadi SunSM akan merepotkan pemain-pemain lama. Nah, terlepas dari itu, satu hal yang sudah pasti bahwa kehadiran SunSM menguntungkan para pelanggan taksi.
Nah, kalau menurut Anda, apakah hadirnya Sun SM akan mengancam Bluebird dan kawan-kawannya? Tulis jawaban Anda di kolom komen ya.